6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lebih cepat, lebih bagus. Seperti itu. Karena kalau sudah pepet waktunya, kasihan mereka mau. Jadi kita menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di bawah untuk bisa mengeluarkan THR bagi karyawannya. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Sebanyak 142 masjid di Kota Bau-Bau siap menerima pembayaran zakat fitrah dan infak Ramadan 1446 Hijriah dari masyarakat. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 25 Maret 2025 bersama saya Mirwansyah. Kita ke informasi yang pertama. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi kita menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di bawah untuk bisa mengeluarkan THR bagi karyawannya. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan tunjangan hari raya THR kepada karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Imbauan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri. Kepala Disnaker Bau-Bau Muhammad Abduh menjelaskan, besaran THR biasanya adalah minimal 1 bulan gaji. Namun ia mengatakan keputusan akhir mengenai besaran THR tetap berada di tangan masing-masing perusahaan. Jadi kita menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di bawah untuk bisa mengeluarkan THR bagi karyawannya. Minimal H-7 itu sudah bisa dibayarkan. Mengenai besarannya biasanya itu 1 bulan gaji. Cuma itu tergantung lagi dari masing-masing perusahaan. Tapi kita berharap setiap perusahaan itu mampu memberikan THR kepada karyawannya. Ia mengatakan Disnaker Bau-Bau telah menyiapkan posko pengaduan THR seperti tahun-tahun sebelumnya. Karyawan yang merasa haknya tidak dipenuhi dapat melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja ke posko tersebut. Dari laporan tersebut, lanjut Abdu, Disnaker akan memfasilitasi mediasi antara karyawan dan perusahaan untuk mencari solusi terbaik. Ya, dan kita akan panggil mereka, misalkan kenapa kalian tidak memberikan karyawan. Tentu nanti kan mereka akan menjelaskan, di dalam kami misalnya tidak ada, atau di dalam perjanjian kerja. Kenapa kalian tidak cantumkan itu? Tentu kalau misalkan ada perusahaan yang tidak membayarkan kepada THR-nya kepada pegawainya, ya tentu kita memberikan surat peringatan. Ya, surat peringatan itu kalau misalkan tetap juga tidak diindahkan, ya nanti mungkin ada tindakan-tindakan terkait dengan administrasi atau tindakan lainnya ya, sebagai himbauan dalam bentuk pembinaan. Abdu menegaskan perusahaan yang tidak mengindahkan imbauan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif atau tindakan pembinaan lainnya. Apalagi pada perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan mencantumkan hak karyawan untuk menerima THR. Disnaker Bau-Bau berharap imbauan ini dapat dipatuhi oleh seluruh perusahaan di Kota Bau-Bau demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke informasi yang selanjutnya. Sebanyak 142 masjid di Kota Bau-Bau siap menerima pembayaran zakat fitrah dan infak Ramadan 1446 Hijriah dari masyarakat. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Lebih cepat, lebih bagus. Seperti itu. Karena kalau sudah pepet waktunya, kasihan mereka mau. Oleh karena itu bagi kita juga sebagai yang Sebanyak 142 masjid di Kota Bau-Bau telah ditunjuk untuk melakukan pengumpulan zakat fitrah dan infak Ramadan tahun ini sebagai perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau. 142 unit pengumpul zakat UPZ ini bekerja berdasarkan surat keputusan atau SK Wali Kota Bau-Bau.
Wakil Ketua Basnas Kota Bau-Bau Dr. Andes Haji Abdul Ghani mengatakan di setiap UPZ telah disebarkan besaran nilai zakat fitrah termasuk nilai infak yang disepakati. Abdul Ghani mengatakan sejak 2 hari yang lalu sejumlah masjid sudah mulai menerima pembayaran zakat fitrah dari masyarakat. Dan sesuai dengan besarannya itu ada 4 tingkatan. Kualitas beras itu, kualitas 1 itu 16.000 per liter. Jadi kualitas 2 15.000 per liter, kualitas 3 14.000 dan kualitas 4 itu 13.000 per liter. Nah, dan itu tinggal umat Islam yang berzakat fitrah khususnya itu mereka tinggal memilih sesuai dengan mengkonsumsi itu selama 1 tahun. Tambah infak 10.000 setiap jenis itu. Abdul Ghani menyebutkan dengan adanya UPZ di 142 masjid akan mempermudah proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Olehnya itu Abdul Ghani berharap masyarakat dapat mempercepat pembayaran zakat fitrah agar para amil zakat dapat segera membagikannya kepada para mustahik atau penerima. Dengan begitu para mustahik dapat ikut merasakan kebahagiaan di penghujung Ramadan dan saat Lebaran Idul Fitri nanti. Lebih cepat lebih bagus, seperti itu. Karena kalau sudah pepet waktunya, kasihan mereka mau. Oleh karena itu bagi kita juga sebagai yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu lebih cepat lebih bagus supaya kerjanya itu para amil zakat itu di masjid-masjidnya ada kesempatan untuk 2 hari sebelum Lebaran sudah bisa terbagi, dan juga yang mendapatkan itu mereka lebih senang, sudah bisa beli ayam, sudah bisa beli baju kalau ada. Lebih jauh, Abdul Ghani menyebutkan selain UPZ masjid, masyarakat dapat melakukan pembayaran zakat fitrah melalui lembaga-lembaga amil zakat, namun ia menekankan harus dipastikan lembaga tersebut telah mengantongi legalitas atau surat izin. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, informasi yang terakhir, Kota Bau-Bau terima bantuan traktor dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani yang tergabung dalam unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Wadi Nurliani melaporkan. Sejumlah kelompok tani di Kota Bau-Bau yang tergabung dalam UPJA atau Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian mendapatkan bantuan traktor. Total ada 3 traktor bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dari 5 usulan traktor Dinas Pertanian Kota Bau-Bau. 1 unit traktor telah diserahkan Wali Kota Bau-Bau kepada 1 UPJA secara simbolis pekan lalu, sedangkan 2 unit lainnya dalam perjalanan Kota Bau-Bau yang dipastikan tiba pasca Lebaran nanti. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan seluruh bantuan ini dari pemerintah pusat. Sejak 5 tahun lalu seluruh bantuan alat pertanian langsung diusulkan ke Kementerian Pertanian sebab pemerintah daerah tidak memiliki anggaran cukup untuk merealisasikan pengadaan alat-alat ini. Makanya kita bentuk UPJA. Tapi yang mewakili yang membawahi UPJA ada juga brigade namanya. Brigade alat mesin pertanian diawasi langsung oleh Dinas Pertanian. Seperti itu. 4 unit sisanya kapan? 2 unit lagi. 2 unit lagi kayaknya dalam perjalanan. Bulan depan mungkin habis Lebaran. Masuk. Tapi ya 2 UPJA juga Pak ya? Ya untuk 2 UPJA lagi, kan kita kemarin usul 5 UPJA. Kita 5 UPJA usul, ternyata yang tiba baru 1, kiranya cuma 1. Ternyata ada informasi kemarin bahwa akan nyusul lagi 2. Lanjut Rais, traktor ini akan dikelola oleh UPJA sehingga setiap kelompok tani yang tergabung dalam UPJA dapat meminjam alat tersebut. Seluruh kelompok tani yang tergabung dalam UPJA memiliki tugas dan fungsi masing-masing seperti perbaikan mesin. Ia mengakui alat pertanian Kota Bau-Bau sangat terbatas sehingga pihaknya membentuk UPJA agar kelompok tani dapat dengan mudah meminjam alat pertanian. Peminjaman alat juga dikenakan tarif namun tidak akan memberatkan para petani sebagai biaya operasional. Sebelumnya pada bulan Januari lalu para kelompok tani juga dibantu 10 unit pompa air dan 1 unit traktor dari kementerian. Wadi Nurliani, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau mengeluarkan himbauan kepada seluruh perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Sebanyak 142 masjid di Kota Bau-Bau siap menerima pembayaran zakat fitrah dan infak Ramadan 1446 Hijriah dari masyarakat. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.